Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Sekali lagi shalom. Engkau yang siap menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan, saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara percaya Tuhan bertahta atas ibadah pada pagi hari ini, amin saudara. Yang siap boleh angkat kedua tanganmu saudara. Engkau mengangkat tangan, tanda Tuhan bekerja bagi setiap engkau di tempat ini. Mari sama-sama dengan segera mati katakan pada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan segenap hati katakan, kami nyanyi Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan saudara. Mari dengan segenap hatimu nyatakan saudara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, segenap kami cinta pada Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi
sembah Engkau Tuhan kami. Haleluya. Ramaya syata kamaya rananamaya kamaya rararara. Mari saudara dengan suaramu, angkat suaramu sembah Tuhan saudara. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Ramaya syata kaya Ramaya syata kaya Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Yang layak disembah, yang layak disembah. Ramaya syata kaya
hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan sukacita, damai sejahtera-Mu berlimpah atas setiap kami. Amin. Mari jemaat Tuhan yang hadir secara onsite maupun melalui live streaming, saya mengajak bersama-sama kita memperkatakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami bawa dan serahkan ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Kami percaya umat-Mu berseru, Engkau mendengar ya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan ada dalam setiap kami Tuhan. Biar di tempat ini kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang siap bersorak-sorai sama-sama. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Sekali lagi tepuk tangan, katakan haleluya. Haleluya. Saudara, pagi hari kita siap untuk menyembah Tuhan, amin. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap bersorak bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai haleluya, come on. Sama-sama katakan, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
segala raja. Haleluya. Kami siap bangkit Tuhan, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang siap bertahan teman-teman. Mari saudara sama-sama dengan iman lu katakan pada Tuhan saudara. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Katakan semua lebih dari pemenang. Sama-sama. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Siap semua? Haleluya. Tepuk semua. Yesus Raja segala raja. Siap semua? Bangkit. Siapa saudara? Come on. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari, katakan kita lebih dari pemenang semua saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan sorak-sorai berdua saudara. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kami tahu kami umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan Bapak bersaudara semua. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya harapan kami ya Bapa. Dan tangan kami tidak kurang panjang untuk menolong. Terima kasih ya Allah. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ucap syukur Tuhan atas kasih
Tuhan pemurniku. Sekali lagi katakan haleluya Jesus. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setiap orang rindu Tuhan untuk berkumpul, bertemu. Kami sadar dalam situasi apapun, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Baik yang hadir maupun yang ikut live streaming. Semua pasti hatinya sudah disiapkan oleh Tuhan. Sehingga saatnya Tuhan berbicara bagi kami. Nyatakan isi hatimu bagi kami dalam beberapa menit di depan ini. Karena kami yakin setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Hamba-Mu dikuduskan dan kami semua dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Yang live streaming juga duduk deh, mau duduk mau berdiri terserah deh. Nggak kelihatan juga. Waduh, kangen juga ada berdiri di mimbar CK7 PRJ. Udah lama merindukan untuk ibadah offline. Makanya saya sengaja pakai jas. Udah 2 tahun gak pernah pakai jas. Coba-coba kendor juga, gue makin kurus kalau begitu ya. Ya senang kan lihat saudara semua. Ini semua pada pakai masker ya. Saya udah izin bisa nggak pakai masker? Nggak bisa Pak Pendeta. Protapnya harus pakai masker. Orang yang jelek kalau pakai masker kelihatan ganteng atau cantik. Tapi yang ganteng begini jadi kelihatan jelek tuh. Oke ya saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, peradaban cepat. Pak Jokowi baru-baru ini bicara dan mengeluarkan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Karena dampak dari pandemi ini sangat bombastis sekali, menyangkut ke semua lini kehidupan. Kenapa saya bilang begitu? Krisis energi akan terjadi di seluruh dunia. Kesulitan akan terjadi di mana-mana. Kekeringan akan terjadi, nggak usah nubuatan nih, kekeringan pasti akan terjadi. Masalah corona itu nanti tidak akan jadi cerita yang menarik. Kalau udah semua tanah kering, nggak bisa lagi tumbuh-tumbuhan jadi masalah. Sedangkan sapi segala macam makan dari rumput, terus rumputnya dari mana? Karena nggak ada. Air bersih sudah jadi masalah, di mana-mana masalah. Tapi kita bersyukur Indonesia ini real estate dunia, Pak Dedi. Coba saya bilang real estate dunia kenapa? Kenapa sekarang Indonesia menjadi lirikan semua negara-negara besar, negara-negara maju? Kenapa ya lihat baik-baik, mau cari emas, Papua nggak pernah habis emasnya. Semua lihat nikel, ada di Sulawesi nikel. Makanya Jokowi bilang tenang aja nanti Indonesia semuanya kita akan pakai mobil listrik semua. Semuanya nanti datang pakai mobil listrik, yang khotbah juga di listrik. Semua ada, bahan dasarnya nikel ada. Mau lihat batu bara, Kalimantan batu bara isinya. Mau lihat Sumatera, ada minyak, ada gas, agrobisnis, karet, sawit, Sumatera. NTT, Mangan, hampir di seluruh provinsi kekayaan alam kita melimpah.
hutan kita luas, laut kita juga luas. Ini dampak buat kedepannya Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita sedang bertempur dengan banyak hal. Dunia akan semakin usang. Begitu juga dengan peristiwa yang terjadi, pandemi yang tetap sampai hari ini tetap terjadi. Kehidupan rohani orang-orang Kristen mulai turun semua. Yang nonton online turun. Yang offline juga dibuka belum tentu banyak yang datang. Tapi mall 100% orang datang. Alasannya ya ini masalahnya nggak bisa lah Pak, nanti begini. Lihat dong di gereja, semua pakai masker kok. Yang khotbah pakai masker, pemain musik pakai masker. Masuk disinfektan, semua disemprot kiri kanan. Tangan sampai kering nih. Semua begitu. Tapi di restoran makan bisa 2 jam lepas masker, santai-santai aja ketawa. Orang yang dulu setia melayani Tuhan sebelum masa pandemi, rajin melayani Tuhan. Pas setelah masa pandemi, gugur semua melayani Tuhan. Sekarang dikoreksi oleh Tuhan semuanya. Semua dikoreksi. Kehidupan rohani makin drop semua. Semua dikoreksi sekarang. Lagi diayak oleh Tuhan, lagi difilter oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang tidak punya panggilan jelas, mental semua. Gereja di satu mall, ada 8 gereja, tinggal 1 yang lanjut. 7 gereja tutup semua. Makanya saya bersyukur sekali CK7 PRJ buat onsite dan juga kemudian intercon buat onsite. Itu berarti saudara hadir di tempat ini atas perkenanan Tuhan. Ada amin? Karena saya tahu gembala saudara sangat hati-hati sekali seorang dokter. Hati-hati sekali dia. Sehingga tidak akan berani gegabah ambil sebuah keputusan. Hari ini kita mau berbicara saudara tentang hati yang diubah oleh Tuhan. Nah, bicara tentang hati diubah oleh Tuhan, maka saya harus melihat dalam sebuah referensi kehidupan dalam kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel pernah dibuang, pernah ditawan dan segala macam. Tapi ternyata bangsa ini mencemarkan Tuhan terus. Hidupnya tidak jadi berkat, malah menyembah kepada Allah yang lain. Yang paling bahaya hari-hari ini apa? Penyembahan berhala. Berhala itu bukan bicara patung, bukan. Mengagungkan diri melebihi daripada Tuhan, berhala. Mempercantik diri dan tidak bisa menerima diri, berhala. Membuat diri menjadi lebih penting daripada lain, berhala. Menimbun kekayaan tapi tidak pernah men-sharekan, berhala. Mengkoleksi barang-barang mewah tapi tidak pernah digunakan, hanya lapar mata, berhala. Jadi ini bicara berhala ini di zaman modern luar biasa. Karena kita tahu semua orang make money di mana-mana. Waduh Pak, nggak mau Pak, sekarang kerja keras, kerja pinter. Apa kalau kerja pinter? Semua pada main apa aja dimainin sama mereka. Bangun tidur buka-buka Alkitab, baca firman Tuhan, bukan bangun tidur lihat, oh grafiknya naik nggak di 3%. Sudah begitu, hatinya melekat masalah dunia ini. Sudah repot semuanya. Akhirnya orang sudah tidak lagi cari Tuhan. Terus berpikir, akhirnya terjerumus dalam satu keadaan. Nah, hari ini kita mau berbicara dalam Yeskiel tepatnya di pasal 36 saudara. Ayat 22 sampai dengan 32. Hari ini 3 tema yang saya akan khotbahkan. Jam 9, 11.30 dan jam 16.30. Ada 3 tema yang akan saya khotbahkan pada hari ini. Yuk kita buka Alkitab firman Tuhan. Yeskiel 36 ayat 22. Ayat 22 sampai 32. Ayat 22 dan 23 itu latar belakangnya. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel. Tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Ayat 23. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Musuh terbesarnya adalah Tuhan kalau kita menyembah kepada hal yang menyakiti hati dia, berhala. Saudara-saudara, hati-hati ya. Media sosial bisa pakai untuk jadi berkat, bisa pakai untuk jadi batu sandungan. Saya punya media sosial.
Dalam range media sosial yang saya pakai di masa pandemi hari ini, dari tahun 2020 sampai hari ini, puji Tuhan, sudah ada 6 orang yang dibaptis dari berbeda dan kemudian dibaptis. Kenapa? Karena saya menggunakan media sosial dengan tepat. Yang paling bahaya sekarang, saya ada di TikTok dan segala macam. Juga TikTok gara-gara anak saya, Pak Dedi. Ayo Pak punya TikTok supaya lebih keren. Gitu. Oh, ternyata unik juga. Di TikTok itu bisa orang nonton video kita 200.000 orang, 150.000 orang. Dari gara-gara TikTok itu, orang DM saya, minta kenal tentang Yesus itu siapa. Ngobrol demi ngobrol, akhirnya dibaptis. Dan kenal Tuhan Yesus. Tapi sekarang beda. Sarana-sarana media sosial itu jadi ajang aktualisasi diri. Aduh, lihat ibu-ibu janda, kalungnya salib. Terus ngomong di TikTok, umurku 32, janda, anak 2. Ada yang mau nggak? Ya ilah Tuhan tolong. Semua dipakai, media sosial dipakai jadi nggak benar. Hati-hati loh. Itu barang bisa jadi berhala bagi kita. Segala sesuatu fasilitas yang kita gunakan, kalau itu tidak digunakan dengan efisien bisa jadi berhala. Apa yang kita mau bawa hari ini? Kita udah pernah lihat kok, Juni sampai dengan Agustus, orang punya uang nggak bisa dapat rumah sakit. Orang kaya bisa meninggal di ambulans, tidak bisa ada arti apa-apa. Dan kalau kita bisa hidup sampai hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Oh Pak, tapi kan kalau mati itu memang atas perkenan Tuhan. Iya benar, atas perkenan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak mungkin orang dipanggil itu. Benar. Tapi hati-hati hari ini. Yang paling bahaya adalah semua hal, kalau lihat dari Yeskiel, kitab Yeskiel, hati-hati dengan nabi-nabi palsu hari ini. Saya mau ingatkan nih bagi kita semua yang ada di tempat ini. Kamu punya YouTube, kamu bisa nonton apapun. Kita hybrid hari ini. Ada onsite, ada online. Ada yang nonton live streaming dan segala macam. Tema-tema yang mengejutkan paling nontonnya paling banyak. Nubuatan-nubuatan yang konyol sudah muncul di mana-mana. Pengajar-pengajar sesat sudah muncul di mana-mana. Yeskiel katakan apa? Hati-hati engkau dengan pengajar-pengajar sesat itu. Nabi-nabi palsu itu hati-hati kamu. Karena mereka yang menyampaikan emosi mereka, subjektivitas mereka itu jadi bahaya. Giliran nonton tentang nubuatan, tentang nabi-nabi palsu yang nonton bisa ratusan ribu. Oh Pak Pendeta Petra iri. Nggak ada iri ya. Nggak ada iri. Ada YouTube, kita nggak makan dari YouTube kok. YouTube itu hanya fasilitas saja, dipakai untuk menjadi sarana. Tapi hati-hati mengeluarkan sebuah statement yang akan merusak fundamental umat Tuhan dimanapun juga. Yang saya yang paling bahaya adalah banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya mau jemaat CK7 PRJ adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Titik. Dasar kita harus kuat. Sebelum masa pandemi kita bicara di atas mimbar ini tentang pengajaran yang kuat. Bicara tentang keselamatan yang kuat. Bicara tentang Roh Kudus yang kuat. Bicara tentang Kristus yang kuat. Bicara tentang akhir zaman yang kuat. Tujuannya apa? Supaya jemaat punya pondasi yang kuat. Jangan di dalam keadaan kesulitan kita menjadi gontar, menjadi takut dan segala apapun juga. Saya mau sampaikan, waktu sebelum masa pandemi, saya sudah tampilkan di setiap khotbah saya ada satu video bahwa kita akan masuk dalam suasana digital. Orang khotbah sudah pakai pakai kamera, terus kemudian mereka hanya worship, dengar firman Tuhan yang mereka suka. Dulu setelah saya khotbah begitu, pengurus gereja selalu bilang begini, mana mungkin sih Pak ada peristiwa digital begitu? Ya, saya ngomong itu sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu di setiap gereja. Setelah khotbah, pengurus bilang tidak mungkin hal itu terjadi. Hari ini terjadi. Maka saya mau sampaikan, untuk waktu yang akan datang, saya sudah ngomong dari mimbar ini, dunia tidak akan semakin baik. Orang akan dibawa untuk mencintai dirinya. Kasih sudah mulai pudar. Pengajar sesat akan masuk. Setiap orang menggunakan fasilitas rohani untuk menyampaikan nilai-nilai subjektif. Tapi hari ini saya mau sampaikan, orang yang berbuat demikian akan dimusnahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang bukan berasal dari firman Tuhan, sekalipun dia berangkat dari malaikat, tapi kalau dia tidak menyampaikan firman Tuhan, orang itu layak untuk diburka oleh Tuhan. Yang ngomong bukan saya, adalah firman Tuhan. Maka hari ini semua yang ada di tempat ini, engkau cintai firman Tuhan, tidak akan pernah hidupmu ditinggalkan oleh Tuhan. Ada amin? Santai-santai aja lah. Contoh ya, saya panggil saudara misalnya. Tadi ada Granito tuh, WL.
Tiba-tiba saya ngomong sama dia nih, toh Tuhan bicara sama saya, tahun depan lu nikah, punya anak 4. Yang pertama jadi presiden, yang kedua jadi menteri. Jadi negara dia yang punya. Kira-kira menurut saya itu nubuatan benar nggak? Sudah pasti salah lah. Kalau orang bernubuat tentang keluargamu akan sukses, sudah pasti salah. Tuhan bilang kamu jangan mencintai dunia. Tapi kenapa orang itu bernubuat tentang kehidupan duniamu? Nggak begitu. Alkitab mengajarkan setiap nubuat disampaikan supaya imanmu bertumbuh, supaya kamu makin kuat, kamu tidak tinggalkan Tuhan. Dalam keadaan sulit tidak minta, dalam keadaan apapun, sakit apapun kau tidak meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Dasarnya harus kuat. Maka semua kita yang hadir di tempat ini berhikmat dan bijaksana dalam bentuk apapun. Karena dunia akan semakin cepat ke depan sana. Kita hanya sebatas tangan saja. Orang bisa mengendalikan segala sesuatu lewat tangan. Khotbah nggak suka, tinggal balik. Khotbah nggak suka, tinggal balik. Sambil nonton live streaming, sambil makan martabak lo. Ayo jujur. Ayo jujur, saudara. Saya akan pakai mimbar ini untuk kita cuci otak semua masing-masing. Supaya saudara jadi jemaat pulang dari tempat ini, kualitas rohanimu akan berbeda. Jangan seperti bangsa Israel itu. Pergi, cemarkan nama aku. Hidupmu jadi gak kudus. Ayo, kadang-kadang saya pimpin ibadah lewat online, Zoom. Yang hadir 120 orang. Semuanya namanya doang yang muncul. Orangnya gak muncul loh. Gak ada loh, jadi gue ngomong sendiri, ketawa sendiri. Gak gampang loh saudara. Khotbah offline gini enak lihat wajah. Walaupun kita gak tahu ya apa yang terjadi dengan mulutmu. Wow, pertama kali khotbah di depan kamera gak gampang loh saudara. Khotbah rasanya udah selesai. Kameramennya, Kak sorry Kak baru 15 menit. Gue rasa udah sejam. Bayangin ngomong di depan kamera buat online begitu. Ngomong sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri. Selesai syuting pulang sampai rumah istri saya, lu dari tadi senyum, wah bentar lagi gue gila nih mah gue bilang gitu. Buat Zoom semua mukanya gak kelihatan. Gak kelihatan mukanya. Mungkin mereka sambil lihat saya khotbah di Zoom sambil masak kali. Ada yang sambil kamar mandi, sambil keramas. Ajaib tuh orang. Apa gak ajaib tuh? Girian udah amin, ayo saudara-saudara pada buka kameranya. Kita mau foto, baru foto. Iya. Ya ilah geli banget gue liatnya. Lebih baik gak usah ikut Zoom bos. Gak usah ikut online. Pergi aja ke mall makan. Untuk apa begitu? Ikut Tuhan sambil-sambil. Sambil ikut ibadah, sambil duduk makan roti. Hari ini semua yang hadir di tempat ini, kita harus rubah pola pikir kita. Jangan di tengah kesulitan kita malah mencemarkan nama Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang hari ini kompromi dengan apapun. Akan banyak tantangan nanti di depan. Jangan khawatir ya. Ke depan ini pasti Tuhan akan lakukan yang terbaik. Toh saya lihat di masa pandemi hari ini, tetap anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Ayo saya tanya nih semua yang hadir, baik yang di live streaming. Siapa di masa pandemi ini yang hidupnya gak bisa makan? Coba angkat tangan. Siapa di masa pandemi ini yang selalu melihat pertolongan Tuhan? Coba angkat tangan. Ya udah saya berdoa pandemi terus lah. Wah Tuhan tuh baik. Nanti ibadah kedua saya akan bicara tentang Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Kenapa begitu? Bangsa Israel sudah melecehkan Tuhan. Ayat 25, ada terjadi pemulihan. Yuk kita baca 25. 1, 2, 3. Ya, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala apa? Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan apa? Lihat firman nih.
doa kita hari ini. Tuhan koreksi saya loh. Di masa pandemi Tuhan koreksi saya. Wah, ini bagaimana nih ngomong sama istri? Kita harus buat ini nih, buat ini, buat itu, buat ini. Ada berkat dikit, taruh di sini. Ada berkat dikit, taruh di sini. Sampai akhirnya Tuhan tegur pengkhotbah pasal yang kedua. Dia bilang apa? Boleh beli benih, boleh beli apapun, beli ladang apapun. Tapi ingat, segala sesuatu yang kamu buat sia-sia. Ingat, semua yang hadir dalam ruangan ini, Tuhan sudah kuduskan kita, Tuhan akan murnikan kita. Di tengah situasi hari ini, ingat baik-baik, siap dikoreksi oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Sakit ya, dikoreksi Tuhan sakit ya. Ya. Karena kenapa? Harus dilepaskan tentang hal itu. Ayo kita mulai baik-baik ya. Ada sesuatu hal yang susah kita lepaskan dalam hidup kita. Jangan-jangan dari atasnya belum beres. Kalau dari atas belum beres, kita putus hari ini. Supaya terjadi pemulihan. Supaya anakmu diberkati, keturunanmu diberkati Tuhan. Kenapa Pak Pendeta proyek sudah di depan mata hilang? Setiap istri saya hamil, selalu aja Pak Pendeta di bulan ketiga keguguran. Selalu begitu Pak. Kenapa ya Pak begitu ya? Ini suami saya ngelamar, tiba-tiba putus selesai. Habis. Kok bisa Pak tiap hari muncul, tiap bulan tuh muncul penyakit-penyakit yang baru. Satu selesai akan muncul lagi. Ada sesuatu yang harus dibereskan. Coba cek dia baik-baik. Supaya apa? Supaya janin yang ada dalam kandunganmu ada dalam berkat Tuhan. Supaya anak-anakmu hidup ada dalam berkat Tuhan. Sehingga seluruh keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Mulai koreksi nih kita nih. Oh, mungkin opa saya, orang tua saya yang belum beres nih. Ini harus dibereskan satu-satu. Supaya apa? Supaya sesuatu yang kita kerjakan tidak terhalang, tidak tertutup, akan dibuka oleh Tuhan. Yaitu apa? Segala sesuatu yang merintangi kita harus beres hari ini. Ketika beres, berkat itu datang, kepercayaan itu datang, tanggung jawab itu datang. Segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidupmu akan datang dengan tiba-tiba, yang membuat hatimu tetap terpesona karena engkau punya Tuhan yang besar dalam hidupmu. Tunggu sebentar ya, keringetan. Baru-baru ini ngelayani orang, baru duduk sama saya matanya melotot, mau tampar saya dia. Ini orang minta dilayani, datang langsung melotot lihat mata saya. Kenapa kamu lihat saya begitu? Saya benci banget lihat muka kamu. Kenapa benci? Nggak tahu Pak, pokoknya nggak suka aja lihat muka Bapak. Terus kenapa lu mau ketemu sama gua? Saya juga bingung Pak, kan repot jawaban begitu. Setan yang ngomong nggak boleh ketemu sama saya. Di dalam hatinya setan yang ngomong, lu jangan ketemu sama orang. Ngobrol sama dia, selama ngobrol mukanya nunduk, nggak berani ngeliat muka saya. Datang lihat muka saya, mukanya bengis. Lama-lama ngomong mukanya nunduk. Lama-lama membuka begini matanya merah. Ada yang gak benar nih. Anak muda dipegang 4 orang, badannya berontak kayak badan yang besar, gak bisa buat apa-apa. Di sininya kaku semua, kayak ada besi. Ternyata ada sesuatu yang ditaruh di pundak dia. Di sesuatu di pundak dia itu harus dilepaskan. Lepas tuh barang. Benang, jarum, semua keluar. Kalau kita nggak ngerti itu maksud Tuhan, kabur dari ruangan itu. Benang keluar, jarum keluar. Kayak tukang jahit dia dulu. Semua keluar. Waktu keluar mukanya lemes. Dia bilang apa? Pak Petra ya? Udah sejam ketemu saya. Pak Petra ya? Lepas lo. Saya tanya. Dulu ada yang pernah pasang-pasang, saya nggak tahu Pak. Mungkin orang tua saya dulu sering pasang-pasang di tubuh saya waktu saya tidur. Mulai saat itu dan sampai hari ini, cerita yang masuk ke saya selalu cerita yang positif. Ada banyak hal yang Tuhan buka dalam hidup dia.
Usaha dia bisa jalan baik, rumah tangga dia jalan baik. Kenapa saya Pak berumah tangga 5 tahun? Aduh, masih muda sekali dia orang. Tiap hari ketemu istri saya pukul terus Pak. Rohnya dia jahat banget. Tapi sekarang dia mengalami perubahan. Maka hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, kalau ada sesuatu yang menghalangi kita, itu bisa berdampak buruk bagi kita. Hari ini harus terjadi pemulihan supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ayo kita masuk yuk ayat yang ke-26. 26. 1, 2, 3. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan apa? Menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kuberikan hati yang baru. Yang kedua, menjauhkan kamu dari tubuhmu hati yang keras. Yang ketiga, kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow, ini hebat sekali nih. Kalau orang sudah mengalami pemulihan, hatinya tenang dalam Tuhan. Dia datang beribadah, dia merasakan sukacita. Nggak gampang ikut ibadah begini kan? Daftar dulu online. Kalau nggak punya niat nggak bisa datang. Ini orang yang datang ini punya niat semua nih. Jadi orang yang punya niat begini, wah luar biasa. Keluar dari tempat ini berkatnya pasti ada aja. Amin dah kalau ngomong kayak gitu dah. Repot. Hati kita udah baru, beda. Dengar khotbah begini, yuk tenang hatimu. Nggak gelisah lagi. Oh thank you Jesus, aku datang ibadah jam 9 ikut live streaming. Aku baru mengerti, hatiku telah diubah oleh Tuhan. Diberikan hati yang taat, tidak keras lagi. Dikoreksi, tidak lagi memasang dirimu semakin kuat. Dikoreksi, hatimu tidak keras. Lentur, semakin taat dengan Tuhan. Mengerjakan apapun dengan penuh sukacita. Maka engkau hatinya telah diubah menjadi hati yang baru. Ada amin? Oke, semua kita yang hadir dalam ruangan ini, kalau hati belum diubah oleh Tuhan, berat. Ngomong apapun gak nyambung. Buang waktu bicara, hatinya keras, susah untuk berbuat sesuatu. Tapi kalau saudara bisa hadir, bisa ada upaya untuk daftar, duduk manis, hatimu sudah disiapkan oleh Tuhan, bisa menerima kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya hidupmu pasti diberkati Tuhan. Ada satu kesaksian, mungkin jemaat itu ada di sini kali. Dia bukan dari Kristen. Ketemu sama saya ngobrol 3 jam. Saya suruh dia datang ke PRJ. Mungkin dia daftar, dia datang hari ini, saya nggak tahu. Ngobrol 3 jam tentang Yesus. Saya mau dibaptis Pak. Saya bilang sama dia, ikut Tuhan Yesus itu nggak main langsung dibaptis. Kenal dulu pribadinya dengan benar. Tapi kan saya bukan Kristen. Kenal dulu Tuhan dengan benar. Pak, nanti bagaimana caranya dibaptis? Oh gampang. Kamu berdoa, saya sudah ngomong 3 jam sama kamu tentang bagaimana jadi orang Kristen. Keselamatan bagaimana, Yesus itu siapa, Roh Kudus itu siapa, akhir zaman itu bagaimana. Kita udah bahas firman Tuhan dengan detail nih ya, 3 jam. Kamu mau dibaptis, kamu saya minta baca Alkitab. Oh dia baca Alkitab loh. 1 hari dia baca 1 kitab. Matius dia baca, Markus dia baca. Saya bilang sama dia, minta tanda sama Tuhan kalau kamu mau dibaptis. Minta tanda, Pak bisa Tuhan kasih tanda? Tuhan pasti kasih tanda sama kamu. Unik. 2 minggu kemudian dari pertemuan itu, di WA saya sudah baca Injil Matius Pak. Oh ya oke, good, bagus. Dia bilang apa? Pak pendeta saya mimpi tadi malam. Mimpi apa? Saya lihat ada orang kerasukan setan semua Pak. Oke. Tiba-tiba saya datang, saya sebut nama Yesus, semua setan hilang Pak. Waduh, puji Tuhan. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, dia baca Alkitab. Waktu dia baca Alkitab, ketemu ya firman Tuhan, perempuan yang mengalami pendarahan sekian belas tahun. Ketika perempuan itu pegang jubah Yesus, Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari diriku. Maka perempuan itu bilang, aku yang pegang jubah itu. Yesus bilang, mulai hari ini engkau diselamatkan. Saya waktu baca itu Pak, saya menangis Pak. Hati saya hancur Pak.
Dan saya tidak pernah nangis seperti yang saya alami hari ini. Tanda kedua. Sampai akhirnya puncak. 1 minggu yang lalu. Dia baca satu bagian firman Tuhan. Ketika dia baca satu firman Tuhan bilang, jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau akan pindahkan gunung ini ke laut. Dan kalimatnya, kalau engkau mau mengampuni saudaramu, maka setiap dosamu akan diampuni. Dan apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Saat saya baca ayat itu Pak, saya menangis tuh lebih parah Pak. Saya bilang sama dia, satu mimpi Tuhan sudah buka buat kamu. Yang kedua, Tuhan nyatakan lewat apa? Firman itu jadi rema buat kamu. Yang pertama. Yang ketiga, firman itu menekan kamu dan membuat engkau makin dekat. Jadi bagaimana? Jadi kamu apa? Saya siap Pak untuk dibaptis. 2 hari lalu baru dia dibaptis. Itu berarti kalau orang sudah mengalami hati yang baru, hati yang keras sudah dihancurkan, dan dia taat mengikuti tanda dari Tuhan, maka orang itu sudah pasti pilihan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya tidak akan bisa mengubah hati orang. Apalagi di online, gak bisa kita ngubah. Kalau kita khotbah di online, nantang orang, gak bisa lihat mereka wajahnya di mana. Lagi berjuang kita, lagi memikirkan bagaimana supaya jemaat Tuhan itu hidup dalam kekuatan dari Tuhan. Hatinya jadi baru. Supaya apa? Supaya rumah tanggamu, pribadimu, usahamu, pelayananmu ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Supaya hidupmu langkah-langkah ke depan ini jadi ringan. Beban hidupmu jadi ringan, tidak lagi disandra dengan keadaan apapun. Kadang-kala kita lari, kaki kita berat, mau berbicara mulut kita tidak keluar apapun. Kenapa? Karena ada beban yang berat dalam hati kita yang belum dilepaskan. Nah kalau itu bisa lepas, apapun yang terjadi, peristiwa yang terjadi, orang bilang akan terjadi begini, ada corona yang versi terbaru 500 lebih dahsyat lagi, penyebaran dan segala macam, ada terjadi di Eropa dan segala macam. Kalaupun kita ada dalam posisi itu dan kita ada masuk dalam situasi itu, satu hal yang saya mau sampaikan, kita akan berjalan dengan punya keyakinan teguh karena kita tahu pasti Tuhan akan jaga kita dan Tuhan pasti akan lindungi kita. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Ayat berikutnya, ayat yang ke-27, dampak dari orang yang hatinya sudah diubah oleh Tuhan. Yang pertama di ayat 27, 1, 2, 3 ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada rohku apa? Akan kuberikan apa? Wow, top. Hari ini ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus tinggal diam dalam hati kita. Dia yang menguatkan kita hari ini. Dia yang menuntun kita, Dia yang mengarahkan kita, Dia yang menjaga kita hari ini. Dia yang memprotek kita. Langkah-langkah kita tidak sendirian lagi. Aku hidup bukan lagi aku sendiri, tapi aku hidup karena ada Tuhan Yesus dalam hidupku. Sehingga hari ini kita berjalan, kita tidak sendirian lagi, karena ada Yesus bersama dengan saudara. Yang single parents, tenang aja ya, Tuhan pasti tolong saudara ya. Yang saudara belum menikah, tapi usia udah cukup banyak, ya, ada Roh Kudus dalam hatimu ya. Dan kalau hari ini engkau ditinggal oleh pasanganmu, tenang, engkau tidak sendirian. Ada Yesus dalam hatimu. Ada Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam hatimu. Sehingga hari ini kita mau berjalan. Mau sakit hati sama orang udah gak bisa. Mau benci sama orang gak bisa. Orang berbuat jahat kita udah gak mau lagi berbuat jahat. Kenapa? Karena rohnya sudah diam di dalam batinmu. Dia yang menguatkan saudara. Hari ini dampaknya luas sekali. Yaitu apa? Hari ini Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Saya sudah diingatkan waktu saya habis. Yuk kita masuk yuk. Ayat yang ke-29, 30 terakhir. Kita baca yuk. 29, 30 terakhir kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu
dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil di ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Ada 3 hal, 3 kata yang saya mau sampaikan di poin terakhir. Melepaskan kamu, menumbuhkan gandum itu, dan memperbanyaknya. Ini adalah pelipat gandaan. Pulang dari tempat ini kita sudah dilepaskan dari setiap kutuk itu, dan saya mau sampaikan, setiap benih yang kamu tanam akan tumbuh pada waktunya, dan bukan hanya itu, dia akan memperbanyak setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita, sukacita Allah menyertai kita, baik yang hadir maupun yang live streaming, semua ada dalam berkat-Nya Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara, tenangkan hatimu. Kau duduk, dan kau yang mengikuti live streaming, hari ini kita harus dibebaskan dari setiap hal yang merintangi hidupmu. Kalau engkau hidup dalam keterikatan apapun, hari ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi kutuk yang menguasai saudara. Engkau tetap duduk. Saya mau berdoa buat saudara. Sepanjang engkau dengar firman Tuhan, kalau Roh Kudus bicara dalam hatimu, hari ini harus engkau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau bertanya buat saudara semua yang hadir. Kalau engkau sungguh-sungguh hatimu mau dilepaskan, dibebaskan dari setiap ancaman apapun yang bisa menghancurkan saudara, saya mau berdoa. Tangan kananmu di dada, saya mau berdoa. Kau taruh tanganmu di dada masing-masing. Tuhan tolong mereka. Engkau tahu hati mereka. Engkau tahu apa yang mereka alami. Mungkin hari ini mereka lelah, capek, menghadapi hidup yang selalu saja gagal. Mungkin mereka pernah berkata, aku orang yang sial Tuhan. Kenapa Tuhan? Hari ini, tangan yang di dada ini, di dalam nama Yesus, setiap apapun yang terikat di dalam hidupmu dilepaskan hari ini dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan oleh Tuhan. Engkau dibebaskan oleh Tuhan. Engkau dimerdekakan oleh Tuhan. Hari ini tidak ada lagi yang terikat dalam hidupmu. Lepas semua itu. Hatimu dilepaskan. Engkau diberkati. Janin dalam kandunganmu diberkati. Anak-anakmu diberkati. Keluargamu diberkati. Pasangan hidupmu diberkati. Dan seluruh hidupmu ada dalam berkat Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang di dada ini. Setiap air mata yang jatuh, Tuhan hibur mereka dan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Sekali lagi diberkati, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Atas nama Gembala, Jemaat dan seluruh pengerja CK7 mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidae yang telah menyampaikan firman Tuhan, terus memberkati Bapak dan keluarga. Baik saudara, kesempatan pagi hari ini kami rindu menyambut bagi Bapak saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di GBPRJ. Kalau ada boleh angkat tanganmu, dengan sukacita kami akan menyambut. Ada yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Ada 1, 2, 3, 4. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak saudara yang baru pertama kali beribadah tempat saudara. Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir, dengan hormat kami mohon untuk bisa men-scan QR yang ada di layar di depan saudara, untuk bisa mengisi biodata jemaat baru. Dan setelah ini saudara bisa ke counter depan untuk mengambil souvenir dari gereja GBPRJ. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan terbaik bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, senang bertemu lagi di tempat ini. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, baik itu persembahan khusus, persembahan kasih, maupun diakonia atau perpuluhan. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu,
kalau bisa lihat di depan Bapak-bapak dan Ibu di kursi ada QR code itu untuk persembahan. Mungkin Bapak-bapak yang Ibu-ibu kalau punya M-Banking atau punya GoPay atau punya Shopee Pay dan lain-lainnya itu bisa scan di sana. Ya, tentu dengan catatan harus ada saldo. Atau Bapak-bapak dan Ibu bisa scan tolong ditayangkan di LED. Ada QR code bisa juga di sana. Ya, bisa di-scan di sana atau bisa melalui transfer. Gitu. Sedikit pengumuman Bapak-bapak Ibu-ibu, saya tadi waktu lagi pujian penyembahan ada beberapa rekan kita yang melihat ada handphone yang ditaruh di kursi. Mungkin demi keamanan bersama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin handphonenya bisa dikantongin atau dimasukkan ke dalam tas untuk keamanan bersama. Dan juga sedikit pengumuman, untuk scan tadi kami masih melihat ada yang sedikit trouble untuk scan QR code di depan. Mohon diupdate Bapak-bapak dan Ibu kalau belum sempat mengupdate aplikasi GBI PRJ-nya, mohon diupdate di App Store atau di Google Play Store. Sekian. Ya baik Bapak-bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit bersama-sama. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami membawa persembahan ini sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Inilah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidai MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu pada tanggal 5 Desember 2021 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu booking e-tiket untuk mengikuti ibadah onsite tersebut mulai hari Senin 29 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk ibadah lainnya tetap dilakukan secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, yaitu ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris, dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana BSC dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung, mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Sesuai arahan dari Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 21 Desember 2021 selama 21 hari. Dengan tujuan untuk keamanan NKRI Damailah Indonesiaku, penuntasan COVID-19 dan perekonomian, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga dalam segala bidang atau di 7 gunung, yaitu Arts and Entertainment, Business, Church, Development of the Poor, Education, Family, Government. Kebangkitan generasi Yeremia, penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa.
Doa puasa ini wajib bagi pengerja jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Gemar Baca Alkitab atau GBA membuat kompetisi GBA ber-TikTok dengan tema Never Ending Hope dengan total hadiah 5 juta rupiah. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2021. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dan melalui Instagram gereja masing-masing cabang, atau dapat menghubungi nomor handphone atau WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu video menarik dari Bapak Ibu sekalian ya. Kita semua membuat keputusan di dalam hidup ini, namun pada akhirnya keputusan kitalah yang menentukan kita. Mempercayai kedaulatan dan hikmat Allah, itulah keputusan yang Yusuf tetapkan di hidupnya. Dan keputusan itulah yang membawa Yusuf dari kehidupan survival to revival. Trusting God's wisdom, mempercayai hikmat Allah, itulah topik suplemen Cool yang kedua dalam seri Trusting God. Marilah bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan penyerahan anak pada hari Sabtu 18 September 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu 28 November 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, sedikit pengumuman tambahan bahwa di depan kursi Bapak saudara semua ada QR untuk angket. Saudara bisa bantu isi angket yang ada untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi setiap kami yang melayani. Dan juga saudara, sama seperti minggu lalu, saat nanti kita keluar, setelah doa berkat jangan langsung pergi, saudara duduk kembali. Kami akan mengatur Bapak Ibu saudara keluar per area agar menghindari kerumunan yang ada. Baik, kita akan masuk dalam doa. Kita undang semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa syafaat, saya mengajak kita semua memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Seperti yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam persekutuan yang indah bersama dengan umat-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas negeri kami Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun memberkati Indonesia. Kemuliaan-Mu Tuhan ada atas pemerintahan kami ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kau mengurapi buat presiden dan wakil presiden kami Tuhan hari-hari ini. Dan juga untuk setiap gubernur, wali kota Tuhan, para bupati Tuhan, sampai pemerintahan tingkat terkecil Tuhan yang ada di
bagi bangsa ini. Mereka bekerja membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan atas seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Biar kiranya Tuhan pengurapan daripada Tuhan membawa Tuhan kedamaian atas negeri kami. Kau memberkati semua yang ambil bagian Tuhan pada hari-hari ini dalam pemerintahan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami buat Pak Niko, Kau yang sudah memilih hamba-Mu Tuhan sebagai the messengers of the third Pentecost Tuhan. Biar terus Tuhan Kau pakai Pak Niko, Kau menjagainya senantiasa, bahkan keluarga besarnya tutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan. Hingga Tuhan amanat agung Tuhan Yesus boleh terselesaikan. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami itu, membawa gembala CK7, Pak Yanto dan keluarganya Tuhan, aman dalam pelindungan Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, penggembalaannya Tuhan, membawa setiap kami jemaat dan umat Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami perkatakan generasi Yeremia, anak-anak muda yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh cinta mati-matian sama Tuhan, bangkit di CK7, bangkit atas gereja-gereja-Mu, sehingga memenuhi segenap banyak Tuhan bidang-bidang di mana mereka berada, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di keluarga, dimanapun Tuhan. Mereka boleh menjadi terang Kristus, menjadi saksi kebenaran dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap umat Tuhan yang beribadah di secara onsite maupun live streaming Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan kelemahan fisik, dalam keadaan sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan Tuhan limpahkan atas setiap umat Tuhan hari ini. Dan mereka yang saat ini sedang berusaha, sedang mencari pekerjaan, Tuhan Kau memberikan yang terbaik. Kau memberikan tempat pekerjaan yang terbaik atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah Engkau tinggalkan orang yang berharap kepada Tuhan. Yang saat ini sedang dalam beban berat Tuhan, mungkin dalam pergumulan dengan keluarga dan kehidupannya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau mengangkat setiap beban berat itu Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, sebab hari ini roh yang baru sudah Kau curahkan Tuhan. Dan hati yang taat untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan ada atas setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah dibagikan pada hari ini Tuhan. Dan biar Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Kau berkati kehidupannya senantiasa, pelayanannya Tuhan, keluarganya Tuhan, aman dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kini kami mempersiapkan hati kami Tuhan, dan kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang semakin sungguh-sungguh di dalam Kristus, sehingga janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.